Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alia Reski Alinda dari Prodi Ekonomi Syariah kelompok 6 semester 6 Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem kebijakan fiskal dalam Islam untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kebijakan fiskal Islam oleh dosen pemandu Dr. Otong Karyono STMNT. Pasti di antara beberapa kalian belum mengetahui bagaimanakah sistem kebijakan fiskal dalam Islam itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tersebut. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus mengetahui apa pengertian dari sistem kebijakan fiskal dalam Islam. Nah, jadi pengertian dari kebijakan fiskal adalah aturan atau strategi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran negara agar tetap stabil sehingga negara bisa terus tumbuh. Kemudian sistem kebijakan fiskal dalam Islam adalah suatu sistem yang terdiri dari prinsip-prinsip keuangan yang digunakan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka memperoleh keuntungan bagi masyarakat dengan cara yang halal dan adil. Sistem ini didasarkan pada prinsip agama Islam seperti zakat, jizyah, haraj, khus, dan hums yang digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Baik, selanjutnya kita melangkah ke tujuan dari sistem kebijakan fiskal. Tujuan dari sistem kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk memastikan bahwa kebijakan keuangan negara berada dalam kerangka syariat Islam dan bahwa penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan secara transparan dan adil. Sistem ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan sosial bagi yang membutuhkan. Nah, menurut M. Abdul Manan dalam bukunya, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Nah, kita melangkah ke fungsi pokok dari kebijakan fiskal. Secara umum, fungsi pokok dari kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama adalah fungsi alokasi, mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa yang nantinya akan memenuhi kebutuhan manusia secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi distribusi adalah fungsi yang memiliki tujuan agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata pada semua kalangan. Nah, yang terakhir, fungsi dari kebijakan fiskal ialah fungsi stabilisasi, yakni agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga. Nah, kita sudah masuk ke materi pokok kita, yakni sistem kebijakan fiskal dalam Islam. Keuangan publik yang dipraktekkan pada masa Islam awal memiliki basis yang jelas pada filsafat, etika, dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa saja, akan tetapi sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk syara. Al-Quran tidak memberikan perincian kebijakan fiskal, akan tetapi ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasannya. Dengan demikian, sunnah menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Quran. Dari rekaman historis sejarah Islam, awal ditemukan bahwa para perancang keuangan dan pembuat kebijakan mencoba memahami masalah-masalah keuangan yang ada di wilayah taklukan dan menilainya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa karya fuqaha terdahulu yang membahas mengenai keuangan publik dan segenap kebijakannya. Satu di antaranya adalah Kitab Al-Haraj. Karya monumental ini dinisbahkan kepada ahli fikih dan sarjana besar Qadi Abu Yusuf. Dengan daya analisis yang tinggi, Abu Yusuf berusaha menganalisis masalah keuangan dan menunjukkan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah Islam. Dalam menjalankan roda pemerintahan Islam memerlukan dana untuk berbagai jenis pembiayaan di dunia Islam. Pemerintahan memerlukan dana untuk menggunakan APBN dalam rangka mengendalikan pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan jumlah pendapatannya.
Tujuan dari anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan Islam seluruh warga negara dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Lebih jauh lagi, dalam Islam yang dimaksudkan dengan kesejahteraan bukan semata-mata diperoleh dari kekayaan material yang setiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional, tetapi termasuk jaga kesejahteraan rohani di dunia dan di akhirat. Dalam Islam, walaupun pola anggaran pendapatan negara hampir sama dengan perekonomian konvensional atau klasik dan neoklasik, namun penggalian sumber-sumber dana didasarkan pada syariah. Terhadap pengaturan pendapatan publik, Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpul terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta tersebut milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan dana disebut Baitul Mal atau bendahara negara. Nah, mengenai sumber pendapatan negara atau Baitul Mal dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, bersumber dari kalangan muslim, yakni diantaranya zakat fitrah, wakaf dan nawaib, sedekah dan amwal fadlah. Kedua, penerimaan yang bersumber dari kalangan non-muslim, seperti jizyah, haraj, dan usur. Dan ketiga, penerimaan dari sumber lain seperti ganimah, fai, uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain, dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Nah, selanjutnya prinsip dasar yang harus ada dalam sistem kebijakan fiskal seperti apa sih? Nah, yang ada beberapa prinsip dasar dalam sistem kebijakan fiskal Islam yang harus kita ketahui. Yang pertama yakni zakat. Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi Islam adalah zakat. Pendapatan zakat didistribusikan untuk mustajab zakat yang meliputi 8 golongan, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Al-Taubah ayat ke-60. Dana yang berasal dari zakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk menarik laba atau modal pembangunan. Zakat sebagai sumber penerimaan utama memiliki potensi yang besar mengingat hukumnya yang wajib. Selain itu, objek zakat dalam dunia modern saat ini bertambah luas dengan dimungkinkannya menarik zakat profesi, selain zakat pertanian dan peternakan, zakat perusahaan, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah wakaf. Wakaf dari pandangan hukum syara berarti menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya. Kepemilikan objek wakaf dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan tidak boleh dihabiskan, diberikan atau dijual kepada pihak lain. Tanah sebagai wakaf telah memainkan peran besar dalam masyarakat Islam. Yang ketiga ialah nawaib. Nawaib merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana untuk situasi darurat. Pajak ini dibebankan pada kaum muslim kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Nah, yang keempat ialah jizyah. Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atau fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari negara Islam. Jizyah diambil dari orang-orang non-muslim selama mereka tetap pada kepercayaannya. Nah, yang kelima adalah haraj atau pajak atas tanah. Haraj adalah pajak atas tanah yang dimiliki kalangan non-muslim di wilayah negara muslim. Tanah yang pemiliknya masuk Islam, maka tanah itu menjadi milik mereka dan dihitung sebagai tanah ush, seperti tanah yang dikelola di kota Madinah dan Yaman. Nah, yang keenam, hums. Hums adalah dana yang diperoleh dari 1/5 bagian rampasan perang. Hums juga merupakan suatu sistem pajak proporsional, karena ia adalah persentase tertentu dari rampasan perang yang diperoleh tentara Islam sebagai ganimah setelah memenangkan peperangan. Persentase tersebut tentu dari pendapatan sumber daya alam, barang tambang, minyak bumi, dan barang-barang tambang lainnya juga dikategorikan hums. Selanjutnya, usur atau pajak perdagangan. Dalam hal ini, usur adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya ialah kafarah. Kafarah merupakan denda yang dulu dikenakan kepada suami istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan puasa atau Ramadan. Denda tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan negara. Yang kesembilan, pinjaman atau utang, baik luar negeri maupun dalam negeri.
Dalam Islam, sifatnya adalah hanya sebagai penerimaan sekunder. Alasannya, ekonomi Islam tidak mengenal bunga. Demikian pula untuk pinjaman dalam Islam haruslah bebas bunga, sehingga pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau bagi hasil. Nah, yang terakhir adalah Amwal Fadwal Amwal. Amwal fadlah merupakan harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Itulah tadi penjelasan materi mengenai sistem kebijakan fiskal dalam Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.